Kemiskinan adalah persoalan global yang kompleks dan multifaset. Menilai negara-negara termiskin tidak sekedar melibatkan uang dan angka, namun juga melibatkan sejumlah faktor yang meliputi kehidupan manusia, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia. Laporan Pembangunan Manusia PBB memberikan pandangan lebih mendalam terkait negara termiskin di dunia berdasarkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak suatu negara. Lalu bagaimana kita menentukan negara-negara termiskin di dunia? Meskipun PDB per kapita sering dianggap sebagai metrik standar, mengkompensasi perbedaan biaya hidup dan tingkat inflasi dengan menggunakan paritas daya beli dapat menilai daya beli seseorang di negara tertentu dengan lebih baik. Daftar negara termiskin tersebut dibuat berdasarkan Gross National Income atau pendapatan nasional bruto di setiap negara. Pendapatan per kapita adalah total pendapatan negara yang dibagi dengan jumlah penduduknya. Angka tersebut dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita merupakan indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Angka pendapatan per kapita pada negara dapat meningkat apabila pendapatan rata-rata pada penduduk negara tersebut naik atau tinggi. Berdasarkan sistem Bank Dunia, negara-negara berpenghasilan rendah adalah negara yang pendapatan per kapita penduduknya kurang dari $1.135 atau 17,6 juta rupiah. Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan rendah dalam sistem peringkat 4 tingkat Bank Dunia. Peringkat ini didasarkan pada pendapatan nasional bruto per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran total pendapatan negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Berikut daftar negara termiskin di dunia versi World Population Review pada tahun 2023. Sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960, Madagaskar telah mengalami ketidakstabilan politik, kudeta yang disertai kekerasan, dan sengketa pemilu. Terpilih pada tahun 2019, Presiden Andry Rajoelina berkuasa dan berjanji untuk memberantas korupsi, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan perekonomian. Namun hal tersebut ternyata hanya sebatas janji. Madagaskar masih menjadi salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar $1.907 per tahun atau sekitar Rp2.513.121 per bulan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban dan tingkat inflasi yang berada pada kisaran 10%. Menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar ke-10 di Afrika. Namun, tingkat kemiskinan masih tersebar luas, menjadikannya negara termiskin ke-9 di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar $1.807 per tahun atau sekitar Rp2.381.294 per bulan. Sebagian besar rejeki nomplok dari penemuan minyak negara tersebut pada tahun 2003 dihabiskan oleh penguasa otokratis negara tersebut. Negara Republik tertua di Afrika ini termasuk dalam peringkat negara-negara termiskin di dunia selama bertahun-tahun dengan pendapatan per kapita sekitar $1.787 per tahun atau sekitar Rp2.354.885 per bulan. Ekspektasinya tinggi ketika mantan bintang sepak bola George Weah menjadi presiden pada tahun 2018. Masa jabatannya malah dirusak oleh inflasi yang tinggi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang negatif, hingga pada tahun 2023 ia dikalahkan oleh pemimpin oposisi dan mantan wakil presiden Joseph Boakai dalam sebuah pemilu. Sebagai salah satu negara terkecil di Afrika,
perekonomian Malawi yang sebagian besar bergantung pada tanaman tada hujan masih rentan terhadap guncangan terkait cuaca. Kerawanan pangan di daerah pedesaan sangatlah tinggi. Dengan pendapatan per kapita sekitar $1.668 per tahun atau sekitar Rp2.198.166 per bulan, menempatkan Malawi menjadi negara termiskin ke-7 di dunia. Kendati demikian, Malawi mempunyai pemerintahan yang stabil sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1964. Namun, pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan mantan Presiden Peter Mutharika dalam pemilihan umum dengan alasan adanya gangguan suara. Teolog dan politisi Lazarus Chakwera, yang dilantik menggantikannya, menyatakan bahwa ia ingin memberikan jenis kepemimpinan yang membuat semua orang sejahtera. Namun, perubahan yang dijanjikan sangat lambat terwujud. Kaya akan sumber daya dan letaknya yang strategis. Negara bekas jajahan Portugis ini seringkali mencatatkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7% dalam satu dekade terakhir. Namun, negara ini masih termasuk dalam 10 negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar $1.584 per tahun atau sekitar Rp2.087.467 per bulan. Dengan kondisi iklim yang parah dan ketidakstabilan politik menjadi beberapa penyebab utamanya. Lebih buruk lagi, sejak tahun 2017, serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Islam telah melanda bagian utara negara yang kaya akan gas tersebut. Namun, menurut IMF, perekonomian masih berada pada tingkat yang tinggi dengan tumbuh sebesar 7% pada tahun 2023 dan diproyeksikan akan terus berlanjut pada tingkat sekitar 5% pada tahun ini dan tahun depan. Dengan 80% wilayahnya yang terkurung daratan ditutupi oleh gurun Sahara dan populasi yang berkembang pesat dengan lahan pertanian yang sedikit, Nigeria berada di bawah ancaman penggurunan. Kerawanan pangan tinggi, begitu pula angka penyakit dan kematian. Dengan pendapatan per kapita sekitar $1.579 per tahun atau sekitar Rp2.080.825 per bulan, menjadikan Nigeria sebagai negara termiskin kelima di dunia. Bentrokan yang berulang antara tentara dengan afiliasi ISIS, Boko Haram, telah menyebabkan ribuan orang mengungsi. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Kongo telah mengalami kediktatoran yang rakus, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terus-menerus selama beberapa dekade, menjadikannya negara yang sering masuk dalam peringkat negara-negara termiskin di dunia. Dengan pendapatan per kapita sekitar $1.579 per tahun atau sekitar Rp2.080.825 per bulan, menjadikan Republik Demokratik Kongo sebagai negara termiskin keempat di dunia. Sekitar 65% dari sekitar 100 juta penduduk negara ini hidup dengan pendapatan kurang dari $2,15 per hari. Namun, Bank Dunia mengatakan Kongo mempunyai sumber daya dan potensi untuk menjadi salah satu negara terkaya di Afrika. Negara ini sudah menjadi produsen kobalt terbesar di dunia dan sumber tembaga utama di Afrika yang penting dalam produksi kendaraan listrik. Kaya akan emas, minyak, uranium dan berlian. Republik Afrika Tengah adalah negara yang sangat kaya. Namun, dihuni oleh masyarakat yang sangat miskin, dan telah menjadi salah satu negara termiskin di dunia selama lebih dari satu dekade. Dengan pendapatan per kapita sekitar $1.109 per tahun atau sekitar Rp1.461.385 per bulan, menjadikan Republik Afrika Tengah sebagai negara termiskin ketiga di dunia.
Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1960, pada tahun 2016, Republik Afrika Tengah telah memilih presiden secara demokratis. Mantan Profesor Matematika dan Perdana Menteri Faustin Archange Touadera, yang berkampanye sebagai pembawa perdamaian yang dapat menjembatani kesenjangan antara minoritas Muslim dan kelompok mayoritas Kristen. Namun, meski keberhasilan pemilunya dipandang sebagai langkah penting menuju rekonstruksi nasional, sebagian besar wilayah negara tersebut masih dikuasai oleh kelompok anti-pemerintah dan milisi. Meskipun terdapat permasalahan dan kemunduran, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan telah meningkat secara moderat, didorong oleh industri kayu, kebangkitan sektor pertanian, dan kembalinya sebagian penjualan berlian. Burundi adalah negara yang kecil dan terkurung daratan. Tidak memiliki sumber daya alam dan dilanda perang saudara selama 12 tahun, sehingga menjadikan Burundi sebagai negara termiskin kedua di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar $890 per tahun atau sekitar Rp1.172.882 per bulan. Dengan sekitar 80% dari sekitar 13 juta penduduk Burundi bergantung pada pertanian subsisten. Kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah, dengan hanya kurang dari 5% penduduk Burundi yang mempunyai akses listrik. Presiden Evariste Ndayishimiye telah melakukan upaya untuk meluncurkan kembali perekonomian dan memperbaiki hubungan diplomatik. Pada tahun 2022, baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa telah melanjutkan bantuan setelah mencabut sanksi keuangan. Sayangnya, meski pertumbuhan meningkat, inflasi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 16%. Sudan Selatan berhasil menjadi peringkat pertama sebagai negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar $476 per tahun atau sekitar Rp627.294 per bulan. Sebagai negara termiskin di antara negara-negara termiskin di dunia, Sudan Selatan telah dilanda kekerasan sejak negara tersebut didirikan pada tahun 2011. Kaya akan cadangan minyak, negara yang terkurung daratan dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa ini merupakan contoh dari kutukan sumber daya, di mana kelimpahan mendorong politik dan perpecahan sosial, kesenjangan, korupsi dan peperangan. Mayoritas penduduk Sudan Selatan bekerja di sektor pertanian tradisional. Kekerasan dan iklim yang ekstrim sering menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Menurut Bank Dunia, lebih dari 9 juta penduduk Sudan Selatan membutuhkan bantuan kemanusiaan.